Selamat datang di RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo. Kegawat daruratan merupakan situasi yang serius dan berbahaya yang dapat terjadi secara tiba-tiba maupun tidak terduga dan membutuhkan penanganan segera untuk menyelamatkan nyawa. Henti jantung atau cardiac arrest dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, baik itu di public area, ruang perawatan, maupun ruang penunjang perawatan. Rumah sakit sebagai tempat pemberi pelayanan kesehatan menjadi tujuan banyak orang, terutama orang sakit yang membutuhkan pertolongan. Hal ini menjadikan rumah sakit sebagai tempat yang berpeluang tinggi terjadinya kondisi gawat darurat atau henti jantung. Pada kesempatan kali ini akan dilakukan simulasi code blue pada pasien yang akan menjalani pemeriksaan penunjang di ruang radiologi. Bapak Mudasir dari Karangkuning berwenang, silahkan masuk. Iya Pak, sudah dipanggil Pak. Pelan-pelan ya Pak ya. Ini maju Pak. Pak Marno minta tolong. Pak, bangun Pak. Pak, tolong Pak. Pripun iki? Pri, Pak. Bu, tenang Bu ya. Ini kita dari tim Kodbu, saya Dr. Brian Pandu Permana, ini dengan tim yang lain akan melakukan tindakan menyelamatkan nyawa Bapak ya. Siapa namanya Bu? Pak Mudasir dokter. Oh ya. Tolong. Mas Arya sebagai kompresor 1, Mas Sukamto kompresor 2. Mas Dianula sebagai RW, Mbak Ning untuk sirkulator, Mas Endar sebagai dokumentator. Ambil alih RJP. Tadi pasien Bapak M. Ya, kita mau lakukan pemeriksaan CT scan kepala polos. Ketika mau kita panggil, mau masuk ruangan jatuh, tidak sadarkan diri. Kami cek respon, ternyata ada respon. Kami tekan tombol dulu. Terus kami lakukan cek nadi, tidak terabang. Terus kemudian kita lakukan kompresi jantung paru, dapat 3 siklus. 3 siklus tadi. Iya. Jadi mulai jam berapa Mas ya? Sekitar jam 8 tadi. 8 ya? Iya. Oke. Terima kasih Mas. Iya. Supaya sampai gulung kalau supaya nanti ngepek. Top RJP, cek nadi dan pernafasan. Irama EKG, asistol, lanjutkan RJP, ganti kompresor. Masukkan injeksi epinefrin 1 mg. Dua. Bapak. 3.
Staf RJP, cek nadi dan pernafasan. Kita lihat irama di depan ventrikel takikardi, lanjutkan RJP, ganti kompresor. Kita siapkan DC shock 200 Joule. Stop RJP. Semuanya menyingkir. I'm clear, you are clear, everybody clear. Clear. Masih VT. Shock diberikan. Lanjutkan RJP. Tuhan tolong. Siapkan endotracheal tube. Betul. Astagfirullah. Stop RJP, cek nadi dan pernafasan. Kita lihat irama, didapatkan sinus bradikardi 40 kali per menit. Kita lanjutkan dengan bagging. Kemudian kita pasang ET. Kemudian karena bradikardi kita masukkan injeksi sulfasatropin 1 mg. ET siap. Akan jelas. Masuk. Kemudian kita observasi kembali untuk irama EKG. Didapatkan sinus ritem 80 kali per menit. Kemudian untuk pernafasan masih on bagging. Kita persiapkan untuk transportasi. Kita pindah ke ruang resusitasi IGD. Mas Endar, tolong teleponkan IGD. Bantu angkat ya Mas. Tolong apa ya? Satu, dua, tiga. Bu, ini kondisi pasiennya sudah terselamatkan, tapi ini kondisinya masih kritis. Kita perlu tetap laksana lebih lanjut dan perawatan intensif. Ini nanti kita akan pindahkan ke ruang resusitasi IGD. Iya. Bapak saya sudah sadar ya? Belum, ya? masih koma. Masih koma.
gimana ya Pak ya Bapak? Yang tenang ya Bu, tenang nanti yang sabar. Bapaknya biar cepat membaik. Ibu yang tenang sambil berdoa, sabar ya Bu. Ya, ini sudah ditangani Pak Dokter. Ini di ruang apa ya Pak? Ini di ruang rehabilitasi. Ibunya sabar, jangan berhenti berdoa. Tenang. Bu, sabar. Untuk selanjutnya nanti kita lakukan cek lengkap EKG 12 lead, kemudian cek AGD, CT scan kepala. Kemudian kita laporkan ke DPJP spesialis anestesi. Ya Dok, ini pasien kami terima untuk pemeriksaan laboratorium lengkap sama AGD, nanti kita koordinasikan dengan laborat. Untuk lapor DPJP nanti akan kami sampaikan ke dokter IGD kami. Ibu, ini Bapak Mudasir kondisinya masih kritis. Ini nanti kita lakukan cek lab lengkap, kemudian EKG dan CT scan kepala setelah kita rawat lebih lanjut. Kemudian nanti kita lakukan perawatan di ICU dan tindakan lebih lanjut lainnya nanti minta persetujuannya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya Bu. Iya dokter, saya setuju Bapak saya di ICU. Minta tolong ya dokter. Ya. Demikian simulasi Code Blue oleh tim Code Blue RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah selesai? Sudah, terima kasih. Selamat datang Bapak Dewas. Sangat. Oke, cek. Teman-teman yang tidak code blue tidak code red silahkan log off. Yang code red tetap di tempat ya. Selainnya semuanya yang tidak merasa ikut code red silahkan pangapunten left. Kami ulangi, selain yang code red silahkan leave dari Zoom. Terima kasih. Bapak Ibu, jadi melihat peragaan tadi simulasi Code Blue luar biasa. Apresiasi dulu buat teman-teman tim Code Blue RSUD Insinyur Soekarno yang luar biasa, nggih. Jadi sangat sudah sigap dan cepat tadi responnya, nggih. Meskipun ada beberapa catatan tadi mungkin karena ini nggih ID tadi dari aktivasi Code Blue saya belum melihat secara jelas itu nggih apa informasi dari tim security kemudian menyampaikan input Blue, dan ini tadi situasi settingannya di tempat yang agak dekat mungkin dengan tim Code Blue-nya nggih, tuan bisa sehingga responnya bisa kurang 5 menit. Jadi perlu juga mungkin kalau bagaimana seandainya kalau di belakang tadi yang seperti itu dengan tim Code Blue-nya misalnya, kemudian tadi sekilas saya ya melihat hanya sekilas ya dari tadi di radiologi kayaknya tentu semua sudah dilatih BHD, tapi tadi karena mungkin cepat sekali ya tim Code Blue-nya datang sehingga tim teman di radiologi sudah selesai menghandle. Jadi membayangkan kalau yang jauh tentu kita ingin melihat juga teman-teman yang di unitnya itu. Cek tes. Oke, maaf, mic kami ambil alih. Rekan-rekan yang open kamera, silakan open kamera. 2 menit mendekati dimulainya code red. Oke, terima kasih.
Maaf loh Mas Imam, maaf loh tadi. Aman ya? Oke, Mas Rahmat aman, Mas Tulus aman, Mas Imam aman, Mas Rizky aman, Aditya Nova aman. Terima kasih. Mas Ariela aman. Ini melihatkan bahwa sudah sering melakukan pelatihan ya. Hanya sedikit aja yang perlu saya tambahkan biar lebih bagus lagi, terutama saat pemberian terapi, ketua tim leader itu instruksi, alangkah baiknya, saya nggak ngerti apakah karena ini lewat online sehingga saya nggak dengar, ada double check. Ya, instruksinya diberi obat apa sehingga yang nyiapan obat itu diulangi obat itu gitu. Khawatirnya nanti apa obatnya keliru atau dosisnya kurang ditangkap. Jadi perlunya ada double check dengan diungkapkan kembali baik itu obatnya maupun tindakannya ya, misalnya pasang tadi ya, pasang apa instruksi, nah juga diulangi gitu. Jadi itu aja yang jelas sudah terlihat terampil dari masing-masing profesi ini. Beri aplaus sekali lagi untuk teman kita ini. Ya, makasih. Terima kasih Bu Nur. Jadi memang luar biasa. Saya setuju dengan adanya informasi yang lebih jelas. Nah, untuk itu mungkin juga ada tulisan di belakang, mungkin ya, ada ini DPJP, ini perawat, dan ini sehingga dia bermain perannya itu kita dari luar, dari jauh itu bisa melihat dan bisa membayangkan iki sopo toh, gitu. Dia melakukan peran apa. Dan saya rasa ini tadi kan koma. Nanti saya minta arahan atau kita harus konsultasi dengan dokter anestesi ya, dokter Chandra ada? Chandra. Ya, dokter kalau sudah ada koma gini, monggo untuk nanti dibuat suatu SOP. Setelah itu apakah harus masuk ke resusitasi IGD yang jauh? Kenapa kok nggak ke ICU langsung? Nah ini monggo nanti dokter Chandra. Tidak ini Pak, maksudnya kita harus mengikuti SOP yang ada. Kalau koma itu bagaimana? Monggo Dokter Chandra supaya teman-teman yang hadir itu bisa lebih mengerti. Terima kasih Dokter. Ini memang kita per kasus ya Dok. Kalau misalnya kasus sudah koma mungkin kita langsung disiapkan di ICU. Dan tambahan juga dari Dokter Gede tadi, kita sebenarnya sudah ada rencana mau membentuk beberapa tim ya Dok ya, tim yang untuk BAD khususnya, sehingga masing-masing itu ada sub tim. Jadi masing-masing bangsal nanti diharapkan bisa mengerjakan pertama sebelum tim yang utama itu datang. Ya, jadi per kasus. Jadi kalau kasus ini mungkin kita akan menyiapkan di ICU. Kecuali masih bisa layak di UGD, kita resusitasi untuk stabil di UGD dulu. Ya, terima kasih. Ibu Direktur, ini memang sangat bagus sekali dan sangat komplit ya kalau kita mempunyai tim Code Blue di area-area yang jauh. Ya, misalnya yang di pojok sana kan ada Gizi dan sekitarnya. Dekat Flamboyan, mungkin ada keluarga pasien yang lagi sinkop dan lain sebagainya. Monggo ditindaklanjuti ya Dokter Chandra ya. Ini sangat bagus sekali. Ya Dok, terima kasih arahnya. Ya, selamat datang Bapak-bapak, Bapak Dewas dan Bapak Wakil Kepala Dinas. Terima kasih atas hadirnya. Monggo untuk selanjutnya Kotret. Ayo dimulai Mas Imam, mana gambarnya?
Mas Imam untuk gambar di nurse station-nya belum. Ayo sudah dimulai untuk langsung silakan. Jamal minta waktu sebentar Mas Jamal. Mas Frandika ini nembitan kamar mandi Mas. Oke, suara jenengan masuk ke aula ini tadi, minta izin kamar mandi tadi. Oke. Maaf Mas. Ini ketawa semua ini. Oke, apakah sudah bisa dimulai? Mbak Dita, tadi yang minta izin tadi siapa? Yang minta izin tadi siapa tadi? Frandika. Oh, Frandika ini Rene. Frandika, foto Frandika. Oke, mulai silakan. Di suatu siang yang cerah di RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo, aktivitas berjalan seperti biasanya. Dokter melakukan visit ke pasien didampingi oleh perawat yang berjaga. Tiba-tiba terjadi kebakaran di kamar 8 bangsal anggrek. Petugas segera mengaktifkan sistem kotret dan mengevakuasi seluruh pasien, aset, dan dokumen ke titik kumpul aman. Telah terjadi kebakaran di Bangsal Anggrek kamar 8. Pak Benny sama Pak Tri, Pak Bambang Api, Mbak Ning sama Mbak Ambar evakuasi pasien. Jangan. Dengan komandan TV, ada yang bisa dibantu? Dan telah terjadi kebakaran di gedung anggrek kamar 8. Sementara sedang diupayakan pemadaman api. Baik, laporan kami terima. Lanjutkan dengan upaya pemadaman kebakaran. Ya, terima kasih laporannya. Besar, sudah keluar. Cepat, keluar. Silakan,
semakin membesar. Baik, lanjutkan dengan menggunakan hidran. Ya, terima kasih laporannya. Siap, kerjakan. Sini. Gunakan hidran, cepat, gunakan hidran. Cepat, gunakan hidran. Selanjutnya izin melaporkan Bu Direktur, ini telah terjadi kebakaran di Bangsal Anggrek. Jadi kami mohon petunjuk dan arahnya. Terima kasih. Tetap tenang, evakuasi seluruh pengunjung dan pasien. Jangan lupa amankan dokumen. Saya menuju titik kumpul. Baik, siap, laksanakan. Operator, monitor. Masuk nanti. Ini Komandan HDP, tolong diinfokan kepada seluruh unit agar dilaksanakan segera evakuasi karena terjadi kebakaran di Bangsal Anggrek. Siap, kerjakan. Baik, terima kasih. Ayo, segera evakuasi. Naikkan. Matikan hidran. Ayo, jarak itu.
Silakan laporan. Kabar, untuk Tubrah sudah berhasil pemadaman api. Berhasil mengevakuasi pasien ke titik kumpul. Terima kasih, kembali ke tempat. Lapor. Untuk alat medis sudah terevakuasi, laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Lapor. NGO berhasil mengamankan dokumen penting. Terima kasih, kembali ke tempat. Lapor Direktur evakuasi telah melaksanakan dengan baik dan pemadaman kebakaran telah selesai dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih atas bantuannya. Berikan potret. Baik, monggo lanjut briefing. Operator monitor. Masuk nanti. Baik, ini Komandan HDP. Tolong diumumkan bahwa kode darurat sudah selesai, pemadaman kebakaran telah dilaksanakan, dan evakuasi telah dilaksanakan. Terima kasih. Dan setelah berhasil dipadamkan, status dihentikan. Kotret sudah dinonaktifkan. Api di kamar 8 Bangsal Anggrek sudah berhasil dipadamkan. Demikian simulasi Kotret RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo. Alhamdulillah timnya luar biasa juga, tepuk tangan lagi. Ini luar biasanya karena ketua komite medik ini ikut. Wah, saya benar-benar luar biasa itu. Ketua komite medik ikut cawe-cawe rantas. Itu tadi kita bertiga, itu ketua komite medik itu. Terima kasih ya Pak Dr. Aziz dan semua tim. Monggo untuk review, kami tadi sudah sepakat untuk ini juga bagus, sangat luar biasa, tapi ada tambahan-tambahan sedikit. Terima kasih, luar biasa ini Kotret ya untuk simulasinya. Karena memang rumah sakit harus sering-sering pelatihan dan itu sudah melibatkan pihak manajerial sampai teknis langsung dan berperan dari berbagai profesi masing-masing sudah ikut berkontribusi ya. Secara urut sudah runtut ya dan juga terampil semuanya. Namun karena ini kebetulan istilahnya bentuk latihan itu juga termasuk untuk merefresh lagi tidak hanya keterampilan ya, tapi juga fungsi-fungsi fasilitas yang digunakan juga dalam rangka dicek ya. Alangkah baiknya satu aja yang memberi masukan, kali dicari lokasi yang betul-betul air itu betul-betul disalurkan. Ini tadi kayaan airnya kecil gitu ya. Karena latihan, tapi sebenarnya bentuk latihan ini justru akan ngecek fungsi saluran air kita aman enggak kan gitu. Bisa jadi di halaman-halaman yang nanti kalau di dikasih air beneran itu di halaman kan enggak apa-apa gitu. Jadi alangkah baiknya milih lokasi yang nanti saluran air itu dilosi sesuai yang sebenarnya. Karena latihan ini tidak hanya ngecek kemampuan SDM, juga ngecek ini fasilitas instalasi yang kita miliki itu siap dipakai enggak. Jadi pilihlah lokasi di halaman-halaman untuk ngecek saluran air. Antara lain saya kira gitu, tapi ini udah bagus sekali, tinggal kita pilih lokasi aja. Terima kasih, kita berplos ya. Bagus ya, terima kasih. Monggo Dr. Surya.
Oke, terima kasih ini. Oke, setuju nggih. Saya juga memberi apresiasi terhadap tim Korret yang luar biasa nggih. Ya, jadi kalau lihat dari aktivasi Korretnya ini lebih semangat saya lihat tadi ya, malah terlihat mungkin waktu yang dulu saya lihat tadi ini luar biasa tadi ya mengaktifasi Korretnya sehingga semua audien setuju melihat Ibu Sinten tadi yang berperan tadi langsung mencet Korretnya luar biasa tadi langsung ya Dr. Yohana langsung gitu. Walaupun apinya sangat kecil tadi, walaupun apinya sangat kecil, sehingga Dokter Aziz Ketua Komite Medis sudah terbiasa melihat api kecil ditenang gitu ya, ekspresinya tenang, kayak tidak panik, kayak tidak ada kebakaran gitu ya saya lihat. Tadi kalau lihat timnya sudah sangat baik, sangat bagus, tapi perlu dipikirkan juga ya karena ini suatu simulasi, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau saya bayangkan tadi di ruang diklat koas tadi Biko yang sangat sempit-sempit saya naik tadi, mudah-mudahan tidak, itu bagaimana situasinya, atau di lantai atas dengan ya situasi sama Dok, luar biasa. Tadi pasiennya selamat semua. Mudah-mudahan itu tadi ya simulasi untuk yang di lantai atas gitu ya, tapi tadi sudah semangat, kemudian tadi sampaikan oleh Bu Nur, jadi juga di titik kumpul juga sudah dicek betul, kemudian sudah dilaporkan dan baik, jadi sudah sesuai undang. Sekali lagi dari saya applause untuk tim Korret lagi. Terima kasih Dr. Surya, tapi kalau walaupun apinya gede tuh saya pasti Dr. Aziz juga tenang. Kan orangnya cool banget, tenang. Ya, alhamdulillah semua sudah dilakukan, tetapi saya akan mereview sebentar Korret itu apa sih? Ini yang bagi para dokter dan teman-teman semuanya yang lupa akan terpapar apa sih Korret Code Blue. Itu Korret itu adalah sistem pengaktifan petugas dalam menghadapi atau melakukan evakuasi. Evakuasi pada saat terjadinya bencana internal. Itu harapannya supaya manusia yang ada di dalam rumah sakit dan aset yang berharga di dalam rumah sakit ini dapat diamankan. Oleh sebab itu, petugas Korret itu kan setiap hari itu ada daftarnya, itu kan berganti setiap hari. Nah, untuk itu monggo untuk tim Korret dan tim Code Blue untuk rutin melakukan simulasi setahun minimal 2 kali. Jadi ini kan mungkin hanya untuk penilaian akreditasi, tapi sebetulnya ini adalah untuk keseharian Bapak Ibu sekalian, bagaimana menghadapi, melindungi manusia yang berada di dalam rumah sakit ini dan aset yang tiada ternilai di Rumah Sakit Soekarno. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semangat, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, alhamdulillah sudah berlalu, sudah selesai. Mudah-mudahan ini melekat sehingga nanti Bapak Ibu sekalian ini bisa diimplementasikan di rumah masing-masing. Terima kasih, selesai dari kami. Saya kembalikan kepada rumah sakit. Atau ini kita langsung gimana penutupan? Monggo Ibu Direktur gimana? Mohon izin dokter, kita akan mempersiapkan dulu stage-nya agar closing-nya biar lebih enak nantinya. Mohon izin, matur suwun. Oke, kita kemana? Monggo untuk tamu undangan dan tim survei untuk ke